Pemerintah kok malah pasang badan memperjuangkan pemberantasan koruptor, nyari-nyarikan dalih biar pelaku kejahatan tidak dihukum berat. Tapi cara memulihkan ekonomi negara kita. Lah nek ngene iki kepemimpinan Prabowo Gibran itu yang mau ngomong-ngomong aja kerjanya. Aduh. Ini cara Prabowo sama Gibran memimpin negara ini karepe kepiye to ini. Makin hari para pejabat dan petinggi yang ngurus soal pemberantasan korupsi kok makin permisif. Ngasih peluang biar korupsi makin banyak. Ini kenapa Om Begawan bicara seperti ini? Lah setelah Presiden Prabowo bilang koruptor tidak akan dihukum, malah dikasih maaf. Lah sepanjang mengembalikan duit korupsi itu mungkin dimaafkan. Dan mengembalikannya boleh diem-diem, meneng-menengan. Waduh. Nah ini yang terbaru, Pak Menteri Hukum, Pak Supratman Andi Aktas itu mengatakan koruptor bisa diampuni dengan catatan ada denda damai. Ini yang dimaksud denda damai ini gimana? Denda atau damai? Oh ya lah ini pemerintah ini kan pemerintahan baru 100 hari alias 3 bulan wae burung genep loh ini. Bisa-bisanya yang dibesar-besarkan tentang pengampunan koruptor aja. Padahal korupsi sekarang udah ribuan triliun yang diperampok oleh para pejabat ini. Kenapa justru tidak semakin fokus pemerintah untuk mengembalikan hasil korupsi yang diembat para pejabat itu? Kok malah mau mengampuni ini? Ini apa ada rencana nih tahun anggaran baru bakal dikorupsi berjamaah lagi? Ngono. Nah ini pernyataan Presiden dan Menteri Hukum ini seolah-olah, sekali lagi seolah-olah loh, kayak kode. Semacam mengumumkan, ya, monggo saja korupsi, monggo silakan asal gak ketahuan. Nek ketahuan tak siapke jalur buat gak kena hukuman. Nih, halo nih pendukung 58% ini. Penggemar Oke Gas. Katanya kita jangan hanya omon-omon. Tidak hanya omon-omon. Kerjanya omon saja, nggak bisa. Omon-omon cuma omon-omon, sukanya omon-omon. Lo intine rakyat ini makin remuk. Remuk Jum. Remuk tenan ini. Ini siapa yang mau memikirkan kita ini siapa lagi? Lah tentang denda dan damai, tentang denda damai yang dikatakan Pak Supratman itu persis kayak yang dijalankan. Lah ini Pak damai saja Pak, gitu loh. Pak titip uang sidang nih. Pak ini saya tergesa-gesa terburu-buru. Pak ini sekali lagi banyak urusan damai baik ya Pak, ini kayak yang di jalan-jalan itu loh. Lantas salaman gerenjel gitulah. Ini apa mau juga akan dilakukan di ranah KPK ini. Kertas warna biru atau merah ini. Rampung urusan ini. Nah, soal suap menyuap di jalanan kan pengennya kan kita hilangkan harusnya. Kita habisin lah untuk suap menyuap di jalannya dan marwah aparat kepolisian supaya semakin tinggi, ada kepercayaan masyarakat kepada aparat kepolisian. Lah kok Pak Menteri malah buka peluang damai. Lah nek rahasia di jalanan, rakyat itu paling kena pasal apa sih? Dan apa rakyat korupsi uang negara? Enggak. Begawan ya tidak membenarkan damai gituan, enggak benar. Nyuap lah. Yang begitu saja tak tolak, apalagi denda damai itu. Wah ini gagasan Menteri Hukum kita ini jan ora cetha tenan ini. Lah Pak Menteri itu menyebut ada peluang memberi pengampunan koruptor karena undang-undang kejaksaan yang baru itu memberi ruang pada Jaksa Agung untuk melakukan upaya denda damai. Ini pada perkara seperti itu. Itu kata Pak Supratman loh, dudu hasil mengarang bebas Begawan ini. Lah bar Presiden cerita koruptor dimaafkan asal balikin duit korupsi. Ya sekarang tambah menterinya kayak gini nih piye nih. Iki endi kuwi jare pas kampanye mau galak, mau garang, tidak kompromi sama koruptor, mau ke
liang lahat aja mau dikejar, ini piye ini? Gimana rakyat mau sejahtera kehidupannya bisa berubah? Kemiskinan bisa diberantas. Lawang awal jabatan malah pemerintah baru mengeluarkan jurus ngampuni koruptor-koruptor poraedian ini. Para perampok-perampok uang rakyat malah diberi salam damai. Malah nanti sing jari orang Tegas ini mana ini? Pemberani macam macan Asia itu mana? Keberaniannya itu malah buat meras rakyat sepertinya. Ini tutup mata, maksa PPN naik jadi 12%. Ngotot teruskan makan bergizi. Gen duit negara 450 triliun buat bancaan geng mereka ini. Itu pajak kendaraan kabarnya juga mau naik tahun depan, naik 66%. Lah nek warga negara tidak dicekik, diperas sampai kering keruntang, sementara para orang kaya disuruh berpesta pora duit APBN. Mana tugas fungsi pemerintah yang harusnya mengutamakan kepentingan rakyat? Koruptor itu menyengsarakan rakyat. Nggak ada koruptor itu tidak menyengsarakan rakyat. Karena uang jatah rakyat, uang yang untuk menjatahkan rakyat, untuk membangun fasilitas rakyat, dimaling, dirampok sama dia. Dan itu hanya beberapa orang saja yang menikmati itu. Menyiksa rakyat seperti ini. Rampok anggaran yang dialokasikan bagi kami itu. Kok malah diapuro. Ini Menteri Hukum itu terus menambahkan, bila Presiden akan selektif bakal ngasih hukuman minimal pada penyebab kerugian negara. Gue percaya karo omongan gue lur. Ya, para ngompoler percaya itu. Yakin sama janji itu. Nek aku ya perut itu nggak percaya. Mosok pemerintah sekarang fokus penanganan korupsi lebih pada pemulihan aset. Nah ini pertinyi Begawan ini. Pertinyi ini. Apa selama ini ada penelitian, ada kajian, ada riset yang menyebut bila kasus korupsi di ngapura, diapurani, andai dimaafkan maka asetnya lebih banyak kembali? Apa pernah ada penelitian itu? Apa kerugian negara bisa tergantikan dari harta benda sitaan koruptor? Gak enak ceritane itu. Nek beneran ada teori atau kajian tentang itu, wah, Begawan pengen baca ini. Pengen baca. Literaturnya pengen tak baca ini. Lah memaafkan itu baik. Baik. Tak akui memaafkan ajaran semua agama itu. Tapi itu berkaitan antara individu, antara orang per orang. Bukan dalam konteks melakukan kesalahan atas mandat jabatan. Melakukan pelanggaran hukum dan sebagainya. Pejabat yang korupsi itu ya zolim, jahat, itu pengkhianat negara, itu rampok, biadab itu. Harus ada hukumannya, bukan malah dimaafkan, damai. Nah, kok nyimut. Sepanjang ngerain denda damai terus diampuni, dimaafkan. Lantas dianggap rampung. Nah ini tidakkah pernyataan Pak Prabowo sama Pak Supratman ini bakal makin menyemarakkan korupsi? Semakin berani pejabat berkorupsi dan berjamaah naik gitu. Lu janganlah masih ngasih argumentasi ngawur. Mau fokus pemulihan aset lah katanya. Berniat mengembalikan kerugian negara lah. Agar duit negara balik lah. Itu ilusi, halusinasi. Koruptor itu pada ngambil duit negara itu bukan karena mereka miskin. Tidak disebabkan ada kebutuhan besar mendadak. Atau gajinya tidak cukup. Bukan atas dasar itu semua. Kabeh koruptor kuwi mergo punya sifat rakus, tamak, kemaruk. Basa Jawa itu ngeragas. Nah, cara menghentikan sifat geragasnya seseorang ini ya dihukum berat. Kalau perlu asetnya dirampas dan dihukum mati supaya berhenti. Disita, hukumannya diperberat. Nah, itu malah diampuni. Nah, bagaimana korupsi di Indonesia bisa ditekan? Bikin kapok. Tidak pada berani mengulang. Ada tindakan mereka dimaafkan. Sepanjang hasil korupsi dibalikin. Lihat tuh, mantan ketua KPK, Firly Bahuri. Meras mantan 50 miliar. Didiamkan saja. Maksudnya itu nunggu implementasi atau aturan undang-undang kejaksaan baru mungkin. Lantas dia meminta maaf dan selesai perkara. Ini rakyat ini terus jadi opo. Ini saya jadi mikir ya apa benar nih
ramalan Pak Prabowo tahun 2030 Indonesia bubar ini. Repot nih. Janganlah aturan negara buat main-main para pemegang kekuasaan ini. Rakyat yang ngomong ini, yang teriak. Mandat rakyat ini bagi para pejabat ini. Mereka disumpah atas nama Tuhan loh. Lah Menteri Hukum apa gak malu tuh? Wong orang kejaksaan saja tidak memaknai aturan baru kok. Tidak, itu buat memaafkan loh. Artinya undang-undang kejaksaan ini bukan dimaknai keliru, malah dibelok-belokkan implementasinya itu piye. Lah kata Kapuspen Hum Kejaksaan, itu Pak Harli Siregar itu, ditujukan bagi penyelesaian tindak pidana ekonomi. Wah ini Menteri Hukum baru kita ini lagi entas mulai kerja selenco kayak gini. Lah ini kedepannya ini penegakan hukum gak akan tegak berdiri, ini bisa ambrol ini caranya gini nih. Nah, dalam aspek teknik yuridisnya, tipikor tidak termasuk yang dapat diterapkan denda damai. Nah soal ini pula yang disorot Profesor Mahfud ini. Ini dengar pernyataannya beliau itu seperti ini. Oke. Nah. Prof. Mahfud menilai bahwasanya apa yang disampaikan oleh Menteri Hukum itu salah kaprah. Saya kira bukan salah kaprah, salah beneran. Kalau salah kaprah itu biasanya sudah dilakukan, terbiasa meskipun salah. Ini belum pernah dilakukan kok. Mana ada korupsi diselesaikan secara damai? Itu korupsi baru, namanya kolusi. Kalau diselesaikan secara damai, dan itu sudah sering terjadi kan? Diselesaikan diam-diam antar penegak hukumnya yang ditangkap. Kalau menyelesaikan diam-diam kan banyak tuh yang terjadi. Jaksa, polisi, hakim masuk penjara kan mau menyelesaikan diam-diam. Nah, cetok welo-welo toh. Pernyataan Pak Supratman itu salah kaprah. Tapi salah beneran. Salah beneran apa? Salah memaknai atau mengartikan sebuah pasal. Nah dalam pasal 35 Undang-Undang Kejaksaan itu ayat K kalau nggak salah, itu membatasi dalam perkara tindak pidana ekonomi, bukan tindak pidana korupsi. Nah tindak pidana ekonomi yang dimaksud hanya berkutat 3 hal, yakni soal kepabeanan, bea, soal perpajakan dan soal bea cukai. Nah, dan cara damai yang dimaksud Pak Supratman itu fenomena yang sekarang lagi kita berantas. Model berdamai dengan para penegak hukum, rembukan meneng-menengan, negosiasi hukum, nyang-nyangan pasal kayak neng pasar itu, supaya dihukum ringan. Nah ini ciloko ini. Dan cara bernegosiasi seorang koruptor sama penegak hukum, entah kepolisian, entah kejaksaan, mbuh kuwi oknum hakim, itu namanya kolusi. Ya nyang-nyangan tadi. Nek terjadi deal-dealan lah, duit dikasihkan biar dihukum ringan, bahkan dibebaskan, itu namanya nyogok, suap, dan masuk kategori pidana. Nah, kategori pidana penyuapan ini bukan salah satu yang dimaksud dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru itu. Ini kan seorang menteri hukum tidak bisa memaknai undang-undang ya repot nih. Nah perilaku-perilaku kotor beginian ini kok mau dibiarkan, malah mau difasilitasi, dan koruptor itu bisanya hanya menguntungkan dirinya sendiri. Nggak ada koruptor itu menguntungkan orang lain atau kelompoknya saja yang diuntungkan. Duitnya rakyat mau diselewengkan, dikuasai buat memperkaya diri dan anak buahnya lah, para pemujanya, para penjilatnya dan para pendukungnya itu. Akhirnya rakyat yang jumlahnya sekian banyak ini akan sangat menderita. Nah posisi sekarang ini diperhatikan, dibela, diperjuangkan untuk dipulihkan situasi ekonomi kita. Pemerintah kok malah pasang badan memperjuangkan pemberantasan koruptor, nyari-nyarikan dalih biar pelaku kejahatan tidak dihukum berat. Tapi cara memulihkan ekonomi negara kita ini direwangi kayak gini rakyat ini kok. Malah justru pejabatnya ngumbar-umbar fasilitas damai untuk para koruptor. Justru malah dapat keringanan tuh. Lah nek ngene iki kepemimpinan Prabowo Gibran itu yang mau ngomong-ngomong aja kerjanya. Kerjanya cuma omong-omong aja. Bagaimana rakyat akan bisa sejahtera? Bagaimana rakyat akan bisa aman kalau semua penghasilan negara dirampok oleh para pejabat?
Ngeri rasanya ini, prihatin. Oke ya, ini pesan Om Begawan bagi semua masyarakat Indonesia. Supaya tetap berhati-hati dan waspada. Tetap efisien dalam hidup. Dan kita tetap harus semangat dalam mengarungi kehidupan ini. Dan tolong itu para koruptor, sadarlah. Anda akan dihukum. Kalau tidak di dunia ini ya nanti tunggu aja. Setelah Anda mendekati sebuah kematian yang akan menunggu panjenengan ini. Segeralah bertobat untuk tidak terlambat. Oke ya, salam Begawan, salam ngompol. Jangan lupa subscribe, like, dan tombol lonceng. Dadah.